Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, dulu tahun 2000 saya daftar ke Semada ini. Lulus dari SMP Ar-Rahmah Malang, kepikiran sumpek dek pondok ini kan ndak enak gitu ya. Kita lihat orang-orang luar pondok itu berangkat sekolah, naik motor, pulang pacaran, itu kepingin, ya kan? Akhirnya saya sudah niat kuat ini, sudah berazam ini, pokok lulus SMP kudu metu toko pondok, ndak boleh mondok lagi. Wah, umi saya bilang ndak apa-apa, sak karepmu. Sudah pulang saya bawa ijazah karena ya saya ini termasuk pinter ya. Sombongnya mulai metu. Saya daftar ke Semada ini tahun 2000 itu, tahun 2000. Dan subhanallah zaman dulu kan pendaftaran itu pakai nomor urut, jadi nanti yang semakin bawah kebuang gitu loh. Misalkan yang keterima berapa, yang keterima daya tampungnya berapa Ustadz Slamet? 360, maka nanti 361 itu artinya gak keterima gitu. Dan subhanallah saya waktu itu masih masuk 50 teratas. Tahun 2000 itu saya sudah beli formulir segala macam lengkap, masih masuk 50, artinya aman lah, pasti keterima. Sudah wis tenang saya, barang-barang dari pondok tak gawe mulih kabeh, panci, ember-ember segala macam bawa pulang, sudah ember, randuk segala macam, lemari saya jebol-jebol, wah bebas merdeka gitu ya, lemari jebol. Sudah tenang sudah. Subhanallah, berapa hari kemudian nenek saya datang, Allah yarhamuha, semoga Allah merahmatinya, datang ngomong apa? Nak, kurang mek 3 tahun eman lek gak dilanjut no mondok. Saya mikir aduh mondok maneh, lemari wis kadung jebol, perlengkapan sudah terlanjur dibawa pulang. Akhirnya karena subhanallah nenek saya ngerayunya dengan rayuan maut, wah akhirnya saya wis gak usah nang SMA 2, wis gak apa-apa, wis mondok maneh. Akhirnya mondok lagi saya, sampai guru-guru di pondok tuh kaget, Rifki mondok lagi? Iya, mau loncat pagar lagi kamu katanya. Karena waktu SMP senengannya mencolot pagar, nonton final Liga Champion dulu. Bos, loncat pagar nonton final Liga Champion. Sampai ketika saya daftar lagi, itu pengasuh-pengasuh di pesantren kaget kabeh. Ah, yang bener mau daftar lagi? Iya Pak, mau daftar lagi. Kenapa mau daftar lagi? Saya bilang ndak diterima di Semada. Kapok kata guru saya. Ya Allah. Nah, itu sekilas tentang Semada Paring yang sempet hampir saya masuk sini, hampir. Kira-kira kalau saya jadi sekolah di sini, ya ndak tahulah nasib saya seperti apa ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya tidak akan panjang-panjang di sini karena harapan saya dari jam 6 pas sudah mulai, setengah 8 bisa selesai, jam 8 saya bisa ada acara di Kasembon. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, jazakallah khairan katsira. Ini sip ini. Ini apa? Teh. Air putih. Setahu saya kalau air putih itu susu biasanya. Air putih, teh. Jazakallah khairan katsiran. Cuma sunnahnya 3 ya, kalau 2 ini nanggung. Tema kita di pagi hari ini saya akan membahas secara singkat, akan tetapi insya Allah tidak akan ada yang keluar dari materi. Artinya insya Allah semua akan tersampaikan dengan baik, walaupun mungkin sebagian akan kita singkat, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Sufyan bin Fuad Baswedan. Ini doktor sudah, Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Ibunda Para Ulama. Ini kitab bagus. Bagaimana ditulisnya kitab ini? Karena zaman dulu ketika beliau akan nulis kitab ini, yang kefikiran di pikiran beliau itu hafizahullahu ta'ala, kita ini kenal Imam Syafi'i, kita ini mengenal baik Imam Malik,
kita mengenal Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita mengenal ulama-ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, kita kenal semua. Tapi yang jadi masalah, kita tidak pernah tahu ibu mereka itu siapa, bagaimana ibu mereka mendidik mereka sampai menjadikan mereka itu ulama besar. Karena rata-rata, dan ini subhanallah ya, tidak tahu bagaimana aturannya Allah, hampir semua ulama besar itu mereka hasil didikan ibunya. Rata-rata ayah mereka meninggal kalau tidak mereka dalam kandungan, atau ketika mereka belum sampai usia balik, rata-rata ayahnya sudah meninggal. Artinya mereka ini betul-betul murni didikan ibunya. Nah, maka akhirnya beliau mikir, cobalah saya carilah ya Imam Syafi'i ini ibunya siapa, bagaimana dia mendidik Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu seperti apa kecilnya, bagaimana kegigihan ibundanya Imam Bukhari. Kemudian saya kenal dengan yang namanya Al-Imam An-Nawawi, yang masih kecil dipaksa suruh main malah nangis, minta beli buku, minta didatangkan guru Al-Quran. Seperti apa sih ibunya kok sampai anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, ini maka tema pengajian ini justru lebih penting untuk ibu-ibu ya. Maka yang laki-laki boleh pulang duluan, monggo. Nah, ini judulnya itu. Jadi ibunda para ulama. Yang di sini nanti kita akan dikenalkan siapa ibundanya Imam Syafi'i, siapa ibundanya Imam Rabi'atul Ra'i Ibn Al-Farrukh. Ini gurunya Imam Malik, ini gurunya Imam Malik, Rabi'ah Ar-Ra'i Ibn Al-Farrukh. Kemudian siapa itu ibundanya Urwah bin Zubair, siapa ibundanya Abdullah bin Zubair, sampai menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, saya tidak akan menceritakan satu persatu, tapi saya akan ceritakan berikut temanya. Jadi pas nanti satu tema satu cerita, satu tema satu cerita, satu tema satu cerita, sehingga nanti pas di akhir kajian kita akan mengenal ibunda mereka dan bagaimana mereka mendidik anaknya sampai anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang hebatnya luar biasa. Nah, maka itulah di pembukaan buku ini ditulis apa? Maka kalau kita mendoakan Al-Imam Al-Bukhari, maka jangan lupa doain ibunya Imam Bukhari. Maka kalau kita mengambil ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan lupa doain juga ibunya Imam Syafi'i. Maka kalau kita mengambil ilmu dari ulama-ulama yang luar biasa, mereka itu menjadi ulama yang luar biasa, tidak terlepas dari jasa siapa? Ibunda mereka. Nah, yang pertama apa peran ibu dalam pendidikan anak? Bentar, sebelum itu ada satu materi yang penting dulu. Sejak kapan kita memulai pendidikan anak? Nah, ini pertanyaan pertama ini. Nanti dari sini kita bisa tahu salah satu ceritanya ulama. Sejak kapan pendidikan anak itu dimulai? Coba mbak-mbak yang di belakang, sejak kapan mbak? Panjenengan nanti kalau punya anak, dididiknya itu mulai umur berapa atau mulai kapan? Mulai kapan? Dalam rahim. Terus yang lain? Dalam rahim sampai nuruk ya apa? Lih, engko lek metu oh headset, masya Allah. Ya wes, tidak apa-apa, manut ya, hafid Quran, diseneni kualat saya nanti ya, bahaya. Pulang kecekluk saya nanti. Coba yang lain, sejak kapan pendidikan anak dimulai? Ah, begini, perhatikan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir itu telat sudah. Mendidik anak di dalam kandungan itu sudah terlambat. Kalaupun kita seperti itu dulu, wes tidak apa-apa, tapi nanti insya Allah anak kita dirubah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri suatu hari didatengin oleh seorang laki-laki rahimahullahu ta'ala, bawa anak kecil laki-laki umur 2 tahun. Lalu si bapak ini tanya sama Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, balagha min umri bni ithnani sana, ini anakku umurnya sekarang 2 tahun dan saya akan memulai pendidikannya. Dengan apa saya memulai pendidikannya? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Berapa tahun usianya? 2 tahun. Imam Hasan Basri katakan apa? Ta'akharta fi tarbiyati, kamu sudah terlambat mendidik dia. Padahal umurnya baru berapa? 2 tahun. Lalu si laki-laki ini tanya, wa mata abda fi tarbiyati, lu terus yang benar mulai kapan saya mendidik anak saya ini?
Dalam kandungankah? Imam Hasan Basri bilang tidak, bukan dalam kandungan. Kapan? Min ikhtiyari ummi, semenjak kamu milih ibunya dia. Itu pendidikan anak sudah dimulai semenjak kita memilih pasangan hidup. Maka orang nikah itu sudah harus punya gambaran, saya kalau nikah sama si fulan nanti anak saya bakal seperti apa, saya kalau nikah sama perempuan ini nanti anak saya seperti apa, saya kalau nikah sama laki-laki ini nanti anak saya seperti apa. Karena kita punya istilah buah jatuh tak jauh dari timbangan. Ustaz Slamet ini yang ngajarin saya ini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dan dalam agama Islam dikatakan apa? Fa innal 'irq dassas. Urat saraf ini tidak bisa dibohongi. Iki anake sapa, ibuke sapa, bapake sapa, itu tidak bisa dibohongin. Itu pasti keluar dari sifat-sifat anaknya, pasti ada yang nurun entah dari bapak atau ibunya. Nah, maka contohnya begini, kalau Anda kepingin punya anak mahir menjadi pemain bola, maka Anda nikah dengan siapa? Misalkan perempuan ini, Mbak, kalau Anda kepingin punya anak pinter main bola, Anda nikahnya dengan siapa? Pemain bola, atau minimal orang-orang yang kesehariannya ada di sekitaran bola, entah wasit, entah pelatih, entah pemain, atau minimal orang yang kerja di pabrik bola. Pokok bendino bedelokane bal terus gitu loh ya. Karena apa? Anda punya harapan kalau saya nikah sama dia, cita-cita saya punya anak pemain bola akan mudah terwujud. Nah sama, kalau Anda kepingin punya anak yang ahli agama, maka nikahnya jangan macem-macem, ojo golek ayu netok. Iya, jangan cari tampannya saja, cari laki-laki atau perempuan yang betul-betul salih. Nah, maka dari situ Rasulullah mengingatkan, kalau mau nikah sama perempuan itu dilihat 4: cantik, kaya, keturunan, agama. Dilihat apa? Cantiknya dulu, kemudian kaya atau miskin, kemudian keturunannya siapa, bapaknya perempuan ini siapa, dari orang baik-baik apa tidak, yang terakhir agama. Yang paling penting di antara 4 ini yang mana? Agama. Pertanyaan buat murid-murid Semada ini ya, Semada ini kan terkenal ya, SMA favorit, Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu sudah dari zaman dulu sudah, Masya Allah. Semada ini pokok masuk Semada itu mulai ku dodone ini. Sekolah di Semada. Loh, dari dulu itu, karena memang Masya Allah itu sudah, mudah-mudahan sampai seterusnya ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka begini, di antara 4 ini yang paling penting yang keempat yaitu agama. Tapi pertanyaannya, kenapa yang paling penting oleh Rasul ditaruh yang paling akhir? Seharusnya kalau yang paling penting kan prioritas ditaruh nomor 1. Kenapa ditaruh nomor akhir? Misalkan ada disuruh ibu panjenengan ke pasar, le tuku iki, biasanya yang paling penting dekek nomor 1, berasnya ojo lali, kan begitu. Ini paling penting tapi Rasul letakkan nomor 4. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini ingin menceritakan keadaan manusia nanti di zaman akhir. Agama itu walaupun yang paling penting tapi menjadi hitungan yang paling akhir. Maka coba lihat, kalau ada laki-laki ngelamar putri panjenengan, yang pertama ditanya apa? Kerjamu apa li? Bayaranmu piro? Wis duwe omah apa durung? Kan gitu. Agama kalaupun ditanya ya, dan banyak-banyaknya tidak ditanya, kalaupun ditanya terakhir, iso ngaji ora? Mboten saged Pak, ora apa-apa, tak celokno guru kok. Wis penting sugih dhisik, kan begitu. Artinya Rasulullah ngasih isyarat ini agama paling penting. Tapi kemudian oleh manusia akhir zaman dijadikan prioritas yang paling terakhir. Yang penting ayu dhisik, sugih dhisik, ganteng dhisik, mapan dhisik, agama terakhir. Gak iso ngaji gak apa-apa, tak celukno Ustaz Slamet nanti cek diuruki ngaji. Jadi begitu. Jadi agama itu diremehkan. Nah, termasuk laki-laki. Ketika Rasulullah mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kalau datang ke rumah kalian seorang laki-laki yang bakal melamar putri kalian, dan laki-laki yang datang agamanya baik, akhlaknya baik, Rasul bilang apa? Wis, enggak usah kakek pikir, terimon. Karena apa? Yo itu intinya. Karena pernikahan itu bukan cuma sekedar biologis. Saya melampiaskan hasrat kepada wanita, wanita melampiaskan hasrat kepada laki-laki, bukan cuma itu.
Tapi apa? Pencapaian bakal memiliki generasi yang hebat. Nah, maka nomor satu, sejak kapan pendidikan anak itu dimulai? Jawabannya semenjak Anda memilih pasangan hidup. Maka ojo macem-macem. Ganteng tapi ora tau salat, wis gak sido. Nah. Oh ayu, tapi gak jilbaban, wis gak iso, iki anune elek iki kok, bibite elek iki. Nah, maka sekarang gambarannya begini. Orang mau nanam itu tidak cukup bibit unggul saja, tapi tempat menanamnya tidak subur, kan begitu? Maka sebaliknya pun tidak cukup, tanahnya subur luar biasa tapi bibitnya biasa, tidak maksimal. Yang maksimal itu apa? Bibitnya unggul, tanahnya juga subur. Artinya apa? Laki-lakinya pilihan, perempuannya juga pilihan. Laki-laki yang punya bibit, ini bibitnya betul-betul bagus, perempuan tempat untuk menanam bibit, tempatnya, ladangnya juga sangat subur. Maka dari situ akan lahir orang-orang yang hebat. Nah, sekarang kedua, ini kita mulai masuk ke ceritanya sebagian. Peran ibu dalam pendidikan anak. Karena ini ibunda, bukan kakanda atau bapanda atau apa, ayahanda gitu ya. Bukan, ini ibunda. Yang kedua, peran ibu dalam pendidikan anak. Tulis, nanti jadi tugas akhir ini ya. Tidak ditulis, tidak lulus. Yang pertama, semenjak kapan kita mendidik putra putri kita? Jawabannya kapan? Semenjak memilih pasangan, biar tidak telat. Yang kedua, apa peran ibu dalam pendidikan anak? Sampai nanti kemudian anaknya itu betul-betul ketika lahir itu bibitnya sudah bagus, sudah ada potensi untuk berkelas jadi ulama. Nah, maka sekarang lihat, nomor satu disebutkan di dalam pepatah di dalam bahasa Arab, dikatakan apa? Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Dalam pepatah yang lain, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan. Apabila kalian menyiapkan para ibu dengan persiapan yang matang, maka kalian mempersiapkan generasi yang bau keringetnya pun wangi. Bayangin, bukan parfumnya, tapi apanya? Bau keringetnya saja wangi. Artinya apa? Orang itu saele-ele-e, le ibu api, insya Allah si api. Maka disebutkan apa? Kalau kalian persiapkan para ibu dengan persiapan yang baik, maka di Malang itu ada namanya sekolah ibu, dan kita mau buka di Pari. Harapannya nanti dari SMA 2 bisa kerjasama, nanti kita bikin sekolah ibu gitu. Jadi sekolah khusus ibu, pelajarannya bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana fikih tentang darah wanita, bagaimana kemudian mengatur keuangan rumah, itu kita ajarkan di sana. Nah sudah, maka yang pertama, ibu itu sekolahan. Bahkan di dalam pepatah dikatakan apa? Madrasatul ula, sekolahan yang pertama. Maka ketika anak lahir, lahir sudah ya, mau nyusu sama ibunya. Ketika anak ini mau nyusu, bahkan awal itu pun telinga bayi belum berfungsi kan, sampai berapa hari baru nanti telinganya berfungsi. Tapi apa? Ibunya ngajarin anaknya bismillah. Ketika anaknya mau mimik susunya, sama ibunya diucapkan apa dulu? Bismillah. Itu dididik dari awal. Anak bangun tidur, melek pertama yang dilihat siapa? Ibunya. Ketika bapaknya berangkat kerja, anaknya di rumah disuapin sama siapa? Ibunya. Nanti sebelum bapaknya pulang kerja, anaknya mandi sore sama siapa? Ibunya. Maka ibu itu adalah nomor satu. Perannya apa? Anda harus tahu bahwa Anda itu sekolahan. Nah, maka kalau Anda harus tahu Anda itu sekolahan, maka Anda ada sekolahan tidak pinter kan? Sekolahan harus pinter, minimal apa? Dia mengerti ilmu-ilmu dasar. Dia mengerti ilmu-ilmu dasar. Bagaimana mengenalkan Allah kepada anak, bagaimana mendidik anak tauhid yang benar, bagaimana menjadikan anak kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, itu perannya ibu yang nomor satu. Nomor dua, lihat, perannya ada tiga. Yang kedua, jangankan cara berbicaranya, jangankan gerak-gerik liku tubuhnya, air susunya ibu itu pengaruh buat kecerdasan anak. Bayangin, maka kalau mau nyusu hati-hati, mele-mele umi ya kalau nyusu ya. Mau sing iki gak enak iki. Maka kalau mau nyusu pilih-pilih ibu. Jangan salah paham. Begini,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, sanadnya baik, jayyid, sanadnya baik, walaupun sebagian riwayat mengatakan sanadnya itu mursal. Mursal itu tidak bisa diterima, tapi dalam jalur yang lain sanadnya bisa diterima. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita tentang peran seorang ibu? Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an tustardu'al hamqa. Rasulullah melarang, mohon maaf ya, saya harus ngomong ini. Rasulullah melarang perempuan bodoh nyusoni anak. Tidak boleh. Perempuan bodoh tidak boleh nyusuin anak. Jadi kalau semada tidak masuk, jangan boleh nyusuin anak. Carikan ibu yang lain, bu, khusus buat nyusoni anak ya. Jadi Rasulullah melarang anak-anak itu disusui oleh ibu yang tidak pintar. Maka nanti kalau pulang tes IQ dulu ya. Kalau IQ-nya tidak bagus, bilang sama suami, Mas, mohon maaf ya, tadi pengajiannya Ustadz Rifki katanya kalau tidak pintar tidak boleh nyusoni. Lalu terus kamu apa? Ya aku tandek pawon ya Mas. Ya wis tak kalau ibu liane nyusoni. Gitu. Nanti gitu. Malah pas panjenengan kesempatan ya. Sudah mulai, astagfirullah. Saya kok terkenal ya, ya Allah. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa alasannya? Kenapa kok sampai ibu yang tidak pandai itu tidak boleh menyusui anaknya? Apa Rasul katakan? Fa innal labana yushabbih. Karena air susu yang dikeluarkan oleh ibu yang diserap oleh anak itu menurunkan pengaruh pada kecerdasan anak. Nah, bayangin. Jadi jangankan cara ngomongnya, jangankan kemudian gerak-gerik tubuhnya, jangankan kemudian perangainya, air susunya pengaruh buat kecerdasan anak. Tapi hadis ini harus difahami dengan benar. Bagaimana memahaminya? Bukan kemudian kalau anda ndak pinter, oh gak kelem nyusoni pak aku pak, jare Ustadz Rifki memang gak oleh kok. Hadisnya lu ono, kok tak golek di Google kok. Masya Allah. Apa artinya hadis ini? Orang Arab jahiliyah zaman dulu, mereka kan kepingin punya anak banyak. Sementara ada di antara perempuan yang kalau mereka menyusui itu ndak bisa hamil, kan ngoten nggih ya? Nah maka karena mereka kepingin punya anak banyak, mereka ndak mau nyusui, sehingga nanti kesuburannya muncul lagi. Nah lalu anaknya disusukan kepada siapa? Ibu susu. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada siapa? Halimah dari Bani Sa'ad. Maka kita bilang Halimatus Sa'adiyah. Itu begitu. Maka Rasul katakan, kalau kalian tidak mau nyusuin anak kalian karena kalian kepingin anaknya banyak, karena kalian kepingin anaknya dididik dengan pendidikan yang baik, maka kalau milih ibu susu, pilih ibu susu yang pinter. Tapi di sini ada maksudnya, menunjukkan peran ibu itu sangat besar. Loh, anak-anak sekarang kalau disuruh ibunya emah emoh, yo jangan marah. Loh, ibu biar ngomong emah emoh kok. Siapa ibunya? Sapi. Leh, tukokno pulsa listrik. Mo ya. Kemudian lagi, leh, tukokno lombok nangkir pasar Pamenang. Mo. Itu jangan langsung ngamuk, pikiran saiki susu formula biyen teko apa iki? Jangan-jangan mboke arek iki. Nah, maaf lo ya. Jadi begitu. Nah, sekarang contohnya, siapa ulamanya? Imam Hasan Al-Basri. Lihat. Kita katakan tadi, bapaknya harus baik, ibunya harus baik, baru insya Allah akan keluar anak yang baik. Sekarang ada sebaliknya, bapaknya budak tidak pernah belajar, ibunya budak tidak tahu sinau, tapi anaknya hebat luar biasa. Siapa itu? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri itu bapaknya tidak pernah di rumah, tidak tahu ngurus anak, ibunya budak. Akhirnya sibuk dengan kegiatannya sampai tidak bisa perhatian pada kepentingan dan pendidikan anaknya. Loh, pertanyaannya, dari mana Imam Hasan Al-Basri bisa cerdas secerdas itu? Ayo, pertanyaannya ayo. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Sip. Ayo, bismillah. Mudah-mudahan gak usah jawab, rek. Ayo. Pinternya nurun siapa? Nurun ibu susunya. Nurun siapa? Ibu susunya. Kalau panjenengan buka sejarahnya Imam Hasan Al-Basri, maka akan keluar di sana apa? Ibundanya Imam Hasan Al-Basri
itu pembantunya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ibundanya Imam Hasan Al-Basri pergi, Imam Hasan Basri yang masih bayi ini nangis minta susu, sama Ummu Salamah digendong, sama Ummu Salamah disusoni. Lihat ini, air susu siapa yang masuk? Ummu Salamah. Air susunya siapa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun bapaknya biasa, ibunya biasa, bahkan bukan cuma biasa ini, rodo elek gitu loh. Ya budak kan, budak, ibunya juga budak, tapi anaknya hebat. Itulah pengaruh air susu. Maka lihat, ada seorang ulama dari mazhab Al-Imam Malik, ulama Malikiyah, tidak pernah kalah debat sekalipun. Anda bisa dapatkan cerita ini dalam pengajiannya Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki Al-Maghribi, orang Maghrib, masih muda, ulama Malikiyah, luar biasa ilmunya, top. Dia cerita, karena dia bermadhab Malik ya, maka yang dibangga-banggakan itu ulama-ulama Malikiyah. Ada satu ulama Malikiyah sekalipun tidak pernah kalah berdebat. Tidak pernah kalah berdebat. Karena apa? Semua kitab yang dia baca, dia bisa menghafalkannya secara langsung, baik kitab yang mendukungnya ataupun kitab yang bakal menjatuhkan pendapatnya, itu hafal kabeh. Suatu hari dia berdebat sama orang, tidak ada kebiasaan kalah, lupa satu dalil. Kata dia, tidak biasanya saya lupa ini, tidak biasanya saya lupa. Ada yang salah dengan diri saya ini. Pulang ke rumah ibunya, tanya, Bu, saya tidak biasa bisa lupa begini, tidak biasa saya kalah debat begini. Hari ini saya lupa satu dalil, dan dengan lupanya satu dalil itu menjadikan saya kalah debat dengan orang itu. Ibunya bilang, araftu sababa dzalik, saya tahu sebabnya. Apa itu? Saya ini, kata ibunya ulama tadi, tidak pernah makan kecuali dari makanan yang jelas halalnya, dan dengan makanan itu aku keluarkan air susu buat kamu. Suatu hari aku ke pasar, waktu itu kamu nangis, diambil sama tetangga, disusoni. Nah, aku sekarang tahu, satu tetes air susu tetangga yang masuk ke lidahmu, yang masuk ke perutmu, itulah yang menjadikan kamu sekarang lupa satu dalil, karena tidak jelas dari mana. Subhanallah. Lihat, ini pengaruhnya ibu dalam pendidikan anak. Imam Hasan Basri, bapaknya biasa, ibunya biasa, karena ibu susunya luar biasa, jadi itu peran ibu yang kedua. Jadi jangankan gerak-geriknya, air susunya pun berpengaruh pada pendidikan anak. Yang ketiga, peran ibu dalam doa. Kita ceritakan lagi peran ibu dalam doa. Dan ini ceritanya bukan cerita kaleng-kaleng ini ceritanya asli, cerita kisah nyata, dan yang menceritakan pelakunya sendiri. Jadi begini, peran doa ibu dalam pendidikan anak. Salah satu yang menjadikan anak itu sukses apa? Doa ibunya. Doa ibunya. Maka ketika seorang ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya, maka kesuksesan itu dan kecerdasan serta peluang untuk menjadi ulama itu lebih dekat kepada anaknya dibanding orang lain. Contohnya begini, Anda tahu Imam Masjidil Haram Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais, kenal? Abdurrahman Sudais? Ya, tahu bagus, ya tahu. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais, beliau punya khutbah, judulnya apa? Aqamatni fi hadzal makani da'watu ummi. Yang menjadikan aku berdiri di atas mimbar ini adalah doanya ibuku. Jadi itu judul khutbahnya, aqamatni fi hadzal makani da'watu ummi. Yang menjadikan saya berdiri di mimbar ini sekarang, yang menjadikan saya bisa nyeramai kalian, kata Syekh Sudais, itu doa ibu saya. Itu tok, tidak ada yang lain, hanya karena doa ibu saya. Lalu beliau ceritakan bagaimana ceritanya. Lihat, waktu saya kecil, saya ini nakalnya luar biasa, kata Syekh Sudais. Maka kalau punya anak nakal, Jarno, ini peluang jadi ulama ini. Iya, saya dulu waktu kecil ya gitu, kakak saya itu semuanya bisa ngaji di tangan umi saya, kecuali saya. Lah umi saya wis nyekel duding katanya ngurui ngaji, saya mencolot pagar, sret.
Sampai gak tutup misalnya. Kok situ iki ya Allah. Dadi apa engko arek? Dadi ustaz ternyata. Masya Allah. Sudah ya. Nakal sekali kata Syekh Abdurrahman Sudais. Suatu hari kalau bahasa parenya begini, ibu saya kedapatan arisan. Kalau bahasa parenya loh ya. Kalau orang zaman itu, ibu saya ini dapat tamu untuk diundang makan. Makanan siap, wes ditaruh di sufrah. Sufrah itu kalau orang Arab makannya kan di lantai, itu kain untuk lapisan makanan, biar nanti kalau ada makanan tumpah segala macam tinggal diangkat, sufrohnya dibuang. Sudah lengkap, sudah makanan lengkap, mulai nasinya, kambingnya, gula, lengkap semua makanan. Dan tamu sebentar lagi datang, antara 1/4 jam sampai 10 menit sekali tekon itu. Dan Anda bisa bayangkan orang Arab zaman dulu masaknya tidak seperti sekarang. Masak itu lama buat mereka. Maka dalam madhab fikih Hambali, tukang masak boleh jamak sholat. Dalam madhab apa? Hambali. Imam Ahmad mengatakan tabbakh, tukang masak itu boleh jamak sholat. Karena apa? Ada masakan yang tidak boleh dilepas. Kudu diudek, kalau di sini jenang itu ya, kayak jenang mantu segala macam, itu boleh dijamak. Nah sudah, ketika 10 menit lagi tamu datang, makanan terhidang, aku masuk ke dalam rumah dari setelah main keluar rumah, namanya Arab padang pasir ya, bawa 1 ember pasir. Wah, arek cilik jenenge ya. Itu semua makanan tak sirami pasir kabeh. Mulai pucuk sampai pucuk. Kurang asin nih, semua kasih. Ibu saya keluar. Wih, kaget. Ya apa gak kaget? Tamune dilungkas teko. Tidak bisa masak dengan cepat. Sekarang enak pare, catering, bebek bakar 20 porsi, enak. Tidak ada zaman dulu. Ibunya marah, kaget. Ya Allah, anak sopo iki lali sampai oleh anak ya. Sudah. Apa kata Syekh Abdurrahman Sudais? Fa akhrajatni ummi minal bait. Ibuku ngusir saya dari rumah. Diusir, yo normal ya. Ngamuk iki terlaluan ini. Tamu bentar lagi datang, makanan semuanya ditambahi bumbu pasir. Semua lengkap. Sudah sama ibunya diusir. Ukhruj ya bunai. Nak, keluar. Aduh, saya tidak mau lihat muka kamu. Qabla an akhruja minal bait, sebelum saya keluar, qalat ummi du'aan, ibu saya mengucapkan satu doa. Dan doa itu yang tidak pernah saya lupa sampai sekarang. Lihat ini. Doanya apa? Ukhruj ya bunai. Nak, keluar kamu. Asa an takuna imaman lil haramain. Mudah-mudahan suatu saat kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi apa enggak? Ini pengaruh doanya ibu. Lalu coba lihat, anak senakal itu bisa jadi imam Masjidil Haram. Bahkan sekarang Syekh Abdurrahman Sudais itu kepalanya imam Mekah dan Madinah. Bukan Mekah atau Mekah dan Madinah. Karena apa? Keutamaan doa dari seorang ibu. Maka hati-hati ibu ini kalau marah doane makbul. Ingat ceritanya Juraij ya, ahli ibadah, dipanggil sama ibunya, lebih penting sholatnya. Kakak sholatnya ibuku gak penting. Allahu Akbar. Juraij, aduh ibu sholatnya wis. Sampai 3 kali ibunya marah. Ibunya bilang apa? Oh, anak kurang ajar. Mudah-mudahan kamu tidak mati sampai wajahmu dipertontonkan di depan perempuan nakal. Dan betul, sampai suatu hari Juraij kena fitnah, ditarik untuk menghadap raja. Pas ditarik menghadap raja, dilewatkan di depan tempatnya perempuan nakal. Juraij tersenyum, pasukan raja kaget. Loh, kok ini kita dipateni mbek raja lah kok guyang-guyu. Gendeng tak sampean? Ndak. Apa Juraij bilang? Asabatnil yaum da'watu ummi. Hari ini aku kena doanya ibuku berapa tahun yang lalu. Maka hati-hati ibu lek ngamuk. Cerewet betulan ya sampai sing jaluk. Kayak so dikandani betulan. Maka anak itu kalau nakal elusen sirai. Masya Allah, anak soleh ya masih ngempet ya, anak soleh. Bapakmu sopo lele. Tapi doakan. Karena apa? Doa ibu itu pengaruhnya sangat. Lah ini hasil doa ibu semua insya Allah ini ya. Amin ya Rabbal. Itu 3.
Nah, contohnya siapa? Syekh Abdurrahman Sudais, itu ulama besar, imam Masjidil Haram, dan beliau itu imam Mekah, profesor, bukan imam sekedar lulusan pondok ini pondok itu, enggak punya, enggak, Profesor Dr. Abdurrahman Sudais, LCMA kalau bahasa kita. Enggak sembarangan, hafalannya bagus, suaranya bagus, Masya Allah, luar biasa. Hasil dari doa siapa? Ibu. Nah sekarang berikutnya, apa sih ciri-ciri ibu yang baik itu, yang bisa menghasilkan anak sekelas para ulama? Nah ini lihat, cirinya minimal ada 4. Minimal berapa? Saya biasanya 2, gara-gara Ustadz kok 2 terus ya, isyarat ya, wis ganti 4 saya gitu, jaga dicurigai gitu ya. Minimal ada berapa? 4. Nomor 1 dan nomor 2 nanti Anda silakan lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Dalam surat apa? An-Nisa ayat berapa? 34. An-Nisa 34. Ini ciri ibu yang baik, calon ibunya ulama besar, calon ibunya orang sukses. Apa Allah katakan dalam An-Nisa 34? Fas-salihatu, wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang salihah, artinya ibu yang baik. Siapa mereka? Syarat nomor 1, qanitatun, rajin dan gemar ibadah, itu wajib. Wis lihat coba, ibu-ibu kita zaman dulu, ekonomi pas-pasan, pendidikan juga bahkan mungkin tidak pernah sekolah, tapi Masya Allah sholat duha tidak pernah putus, Senin Kemis tidak pernah lupa, tahajud yo mesti sholat, sama suaminya gak tahu nyentak, gak tahu ngamuan. Akhirnya apa? Anaknya lihat, yo kita ini sekarang, anaknya yo kita ini. Karena apa? Seorang ibu yang rajin ibadah. Maka ciri ibu yang baik nomor 1, rajin ibadah. Anda kalau mau bukti bahwa kesolihan orang tua itu berpengaruh pada kecerdasan anak, kesolihan orang tua itu berpengaruh pada kesehatan anak, kesolihan orang tua itu berpengaruh pada keselamatan anak, Anda nanti pulang buka surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat-ayat yang terakhir, perjalanan Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Khidir lewat suatu kampung, ada tembok, temboknya mau roboh. Oleh Khidir diberdirikan gratis tanpa biaya. Nabi Musa protes, aduh, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra, kalau kamu mau bangun tembok ini bisa dapat uang, nanti uangnya bakal kita beli makan. Khidir bilang, sudah, kok ini protes terus ya Mang, maka jangan banyak protes. Maka saya baru dengar juga kemarin, ternyata di Kutab Al-Fatih itu, kalau panjenengan nyekolahkan putra putrinya di Kutab Al-Fatih, sekolahannya Ustadz Budi Azhari, itu 3 bulan pertama orang tua tidak boleh protes blas, menengotok. Karena apa? Kebanyakan di antara kita ini durung apa-apa protesnya dhisik. Maka diatur di sana, tidak boleh ada usulan apapun, tidak boleh ada masukan apapun, tidak boleh ada protes apapun di 3 bulan pertama pendidikan. Artinya apa? Lihat dulu hasilnya anakmu seperti apa. Pendidikan kami seperti ini, tapi lihat hasilnya, nah ini bagus. Nah maka Khidir bilang, ini Musa, sudah dengerin. Ternyata apa? Setelah kisahnya selesai, oleh Khidir dijawab, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini bil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Kalau tembok tadi itu milik 2 anak yatim di kota ini, dan di bawah temboknya itu ada harta peninggalan untuk mereka dari almarhum bapak mereka, dan Allah kepingin supaya harta itu tidak diambil orang. Kalau temboknya roboh nanti konangan diambil orang. Loh, sekarang pertanyaan, loh Khidir, kenapa kok sampai capek-capek kamu sama Allah dikirim untuk benakno tembok yang milik anak yatim ini? Apa dikatakan oleh Nabi Khidir yang ini merupakan firman Allah, wa kana abuhuma
solihan, karena bapak mereka dulu orang yang soleh. Artinya apa? Kesolihan orang tua, ketaatan ibu kepada Allah itu berpengaruh pada kebaikan anaknya. Itu nomor satu. Nomor dua, masih pada An-Nisa 34, fasalihatu, wanita-wanita yang solihah, qanitatun, rajin ibadah. Yang kedua, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, pandai menjaga diri. Nah ini yang hilang sekarang, pandai menjaga diri. Menjaga diri itu apa? Dia lebih banyak tinggal di rumah dibanding keluar rumah. Dia betul-betul mengabdikan seluruh hidupnya untuk rumah tangganya. Dia betul-betul ngerti tempat saya itu ya di rumah, ngurus anak, melihat pendidikannya anak, open sama anak. Maka kalau perempuan ikut keluar bareng suaminya, kalau bisa diatur dengan baik sih tidak masalah. Cuma kadang-kadang tidak diatur, bapak metu, ibu metu, anak mulai sekolah di omah gak ada uang, telepon koncone, bro, aman bro, cepetan, setelah teko makku. Jadi melakukan sesuatu yang mungkin di luar kontrol dari orang tua. Maka yang kedua ini harus pandai menjaga diri, tidak banyak keluar rumah. Yang ketiga dan keempat disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab nikah. Rasulullah menceritakan sebaik-baik perempuan di alam dunia ini itu perempuan dari suku Quraisy. Dari suku mana? Quraisy. Dan mereka baik bukan karena sukunya. Kalau karena sukunya rasis berarti ya kan? Enggak, bukan karena sukunya. Mereka baik karena sifatnya. Berarti apa? Perempuan pare kalau punya sifat yang sama, maka dia menjadi perempuan yang terbaik. Betul enggak? Betul. Bisa enggak perempuan pare? Itu nangis ya Allah. Bisa ndak perempuan pare? Masya Allah, ya Allah. Saya salah tempat kayaknya ini. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baiknya perempuan Arab yang pernah naik unta itu perempuan dari suku Quraisy. Lalu Rasulullah menjelaskan kenapa mereka baik, bukan karena sukunya. Toh orang Quraisy juga banyak jadi pembesar kekufuran kan. Abu Lahab dari suku apa? Quraisy. Abu Jahal dari suku apa? Quraisy. Tapi mereka baik bukan karena sukunya, karena sifatnya. Sifat yang pertama, Rasul katakan di sini, ahnahu ala tiflin. Ahnahu ala tiflin, paling perhatian pada urusan anak. Itu ciri ibu baik yang ketiga. Urusan anak sangat perhatian, tidak bisa dilepas sama babysitter, tidak bisa. Sekarang gitu, Anda tak kasih cerita. Ini cerita masuk ke saya. Bapaknya kerja di luar negeri, ibunya punya bedak di pasar. Bedak ngerti ya? Punya toko di pasar. Setelah anaknya lahir 3 bulan, ibunya balik ke pasar. Anaknya ditinggal di rumah bersama babysitter. Tidak sampai anaknya umur 1,5 tahun, itu masuk rumah sakit salah satu di Malang. Karena apa? Kram otak. Kram otak. Umurnya belum sampai 1 tahun setengah padahal. Katakanlah dipegang babysitter itu 1 tahun aja ya, kram otak. Setelah diobservasi di rumah sakit, ternyata penyakitnya apa? Overdosis obat tidur. Overdosis apa? Obat tidur. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih obat tidur siapa? Bapaknya? Enggak, bapaknya di luar negeri. Ibunya? Ibunya di pasar. Yang ngasih siapa? Babysitternya. Karena apa? Ibu tidak perhatian. Maka tidak akan jadi anak sukses kalau ibunya tidak perhatian. Maka seorang ibu kalau mau jadi ibu yang baik, Anda kepingin punya anak yang luar biasa suksesnya, betul-betul tumbuh kembangnya anak itu betul-betul diteliti, diperhatikan, diobservasi, digolei kurangnya di mana, bagusnya di mana. Karena apa? Ibu yang baik ahnahu ala tiflin, paling perhatian pada urusan
anak. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, apa ciri ibu yang baik? Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, paling pengertian pada suami. Oh, ini yang paling penting ini. Ini yang paling penting ini. Sama suami harus pengertian. Maksudnya pengertian apa? Loh, suamiku kok mulai genit-genitan ya. Oh, pengertian lah, berarti butuh istri lagi. Monggo mas, tidak apa-apa mas, wis. Pengertian sama lu, ini pengaruh sama anak ini. Jangan sembarangan guyang-guyu. Apa sih? Lu ini hadis Nabi lu ini. Tak baca ya. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Paling pengertian sama suami. Apa direvisi hadisnya? Mau direvisi? Kuala tanda. Ini pengertian. Dan pengertiannya seorang istri kepada suami itu menjadikan anaknya baik. Mau ndak ibu-ibu? Gak connect belas wis. Bukan itu contohnya. Contohnya begini, pengertian sama suami itu apa? Lihat, suami saya ini siapa? Maka saya pengertian, menyesuaikan. Misalkan suami saya ini mubalek, orang yang kemana-mana ceramah, maka istrinya menyesuaikan diri. Yo ojo metu pakaiannya gak rapi, yo pakai jilbab yang rapi, keluar. Kan begitu namanya pengertian. Lalu pengertian yang lain, lihat suami saya ini penghasilannya berapa sih? Kerjanya apa sih? Maka pengertiannya bagaimana? Tidak mungkin saya nuntut yang macam-macam. Itu pengertian. Nah, ini 4 ciri ibu yang baik yang bakal punya anak sekelas ulama. Dan rata-rata ibunya para ulama yang 4 ini punya semua. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad, ibunya Sufyan Ats-Tsauri, ibunya Imam Bukhari. 4 ini punya semua. 4 ini punya semua. Rajin ibadah, tidak banyak keluar rumah, sangat perhatian pada urusan anak, dan sangat pengertian pada suami. Sekarang contoh pengertian pada suami. Contohnya, tak kasih contoh ulama besar, gurunya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dipindah. Syafi'i, kamu sudah pinter, aku punya guru yang lebih pintar dari aku, maka sekarang waktunya kamu belajar sama dia. Namanya siapa? Gurunya Imam Malik ini, yang akhirnya Imam Syafi'i tidak sempat belajar. Karena apa? Di tengah perjalanan Imam Syafi'i mendapatkan berita bahwa yang dituju meninggal dunia. Imam Syafi'i bilang apa? Tidak ada kesedihan yang lain yang paling menjadikan aku sedih ketika aku tidak bisa belajar kepada ulama yang satu itu. Jadi tidak bisa belajar sama guru itu sedih. Kita ndak ya. Ini mohon maaf ya, hari ini gurunya absen. Begitu SMA 2. Ini malah sedih. Ini gurunya rapat. Gurunya rapat ya apa sih? Padahal kepingin pelajaran matematika tanteni loh, matematika ini. Begitu Anda yang pertama apa yang kedua? Jujur jangan bohong. Kedua, tampang-tampangnya tidak pantas ngomong yang kedua antum yang pertama antum kayaknya ya. Yang pertama. Jadi gurunya tidak datang, saweneng wore gitu ya. Lu kan ngaku kan, ini. Sudah begini. Namanya siapa? Rabi'ah Ar-Ra'yi Ibnul Farrukh. Jadi namanya ulamanya Rabi'ah. Dia punya bapak namanya siapa? Farrukh. Ini contoh seorang ibu yang pengertian pada suami, menjadikan anaknya sekelas ulama hebat. Sampai gurunya Imam Malik, bayangin, muridnya aja jadi Imam Malik. Yang muridnya Imam Malik saja jadi seperti Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i saja jadi sekelas Imam Hambali. Itu guru pertamanya Rabi'ah namanya. Nah, ya apa ceritanya kok ibunya Rabi'ah ini pengertian sama suami? Begini, di zaman Bani Umayyah, Farrukh ini bapaknya Rabi'ah ini dikirim untuk perang ke Khurasan. Jadi waktu itu Bani Umayyah, Farrukh ini tinggalnya di Madinah. Di mana? Madinah. Karena Imam Malik juga tinggal di Madinah. Sama khalifah dikirim perang ke Khurasan. Jauh. Dan waktu bapaknya berangkat perang, si Farrukh ini berangkat perang, Rabi'ah masih berada di perut ibunya.
Masih di mana? Di perut ibunya, belum lahir. Sudah. Sama Farrukh istrinya ditinggali uang 30.000 dinar. Ditinggali uang berapa? HP saya mati. Coba 30.000 dinar ini kalau diuangkan rupiah berapa? 30.000 kali 2.650.000. 30.000 ya, 30.000 kali 2.650.000. Wah, jelas akeh ini. 79 M. Weh, masya Allah, suami baik ini. Metu ninggali duit 79 M. Lah kita ndai, Dek, aku tak metu sik ya. Lho Mas, beras sih Mas. Alah golek dhewe nang bapakmu ora apa-apa njaluk-njalukon mosok gak. Wah, ini ninggal istri ditinggali duit berapa? 79 miliar. Sudah. Berangkat ya, seret, berangkat. Dan Anda tahu Farrukh ndak pulang berapa lama? 27 tahun. Subhanallah. Berangkat jihad dari kota Madinah sampai Khurasan dan sampai menaklukkan kota-kota sekitar Khurasan, itu tidak pulang selama 27 tahun. Kita suami baru tidak pulang semalam, Mas bingung. Mas di Indonesia Mas, ya Allah Mas, gak boleh sewengi loh sampai lagi Mas. Aduh Mas, saya sewengi seminggu loh teman. Seminggu loh ini lali anakmu dah. Baru ini Robiah ini 17 tahun. Maka kalau mau jadi anaknya seperti ulama, suaminya suruh jauh-jauh, jangan cepat pulang. Ini istimbatnya ngawur ini ya. Nah sudah, ceritanya begini. Setelah 27 tahun Robiah pulang. Dan kebiasaan orang di zaman itu, dan ini sunnah Nabi, kalau pulang dari safar itu sunnahnya tidak langsung masuk rumah, duduk di masjid dulu. Tujuannya apa? Zaman dulu tidak ada handphone. Dek, saya sudah OTW nih ya, kira-kira 2 jam lagi nyampe. Gampang lagi tuh, istri siap-siap, dia masak, dia cantik-cantik, rumah di kan bisa. Zaman dulu udah ada. Zaman dulu ada WA. Waduh, ruwet rek, gak perang-perang, WA entok perangi. Kok iso kamu sesat? Kamu bid'ah, perangnya lewat dunia maya. Perangnya sing genah nggawa pedang ngono lho ya. Sudah pulang masuk masjid. Waktu itu menjelang adzan maghrib. Sudah. Ketika Robiah dan pasukannya masuk, adzan maghrib. Setelah adzan maghrib, karena di zaman itu penerangan minim ya, penerangan minim. Yo ada lampu, ada cuma minim. Masuk. Dan katanya Robiah apa? Katanya Farrukh, bapaknya tadi yang pulang perang tadi. Komatnya ndak komat-komat, ngenteni suwe. Saya kira nunggu siapa ini. Ternyata ndak lama setelah itu masuklah anak muda. Ketika dia masuk, jamaah terbelah menjadi 2. Ngeidalan. Setelah dia masuk, uqimatis shalah, maka sholat itu dikomatkan. Dia jadi imam. Setelah selesai sholat, dia duduk di kursinya dan dia mulai berceramah. Dan dia memberi fatwa dari pertanyaan yang sangat banyak, termasuk aku, kata Farrukh, yang bertanya kepadanya. Dan aku sangat takjub dengan kepandaian dia. Langsung dia mikir, kalau anakku hidup ya, kan dia tidak tahu ya anaknya waktu dia berangkat di mana, di kandungan. Mungkin anakku sebesar ini. Sudah selesai urusan, ba'dal isya pulang. Setelah pulang, ternyata anak ini ke arah rumahnya Farrukh. Lu kok nang ngomong bojoku? Waduh, wah sembarangan kata dia. Ke rumah istri saya katanya, pedangnya ditokno sret. Saya ini mulai perang ya digarai jadi. Wah, durung mangan lodeh, durung mangan segala macam iki. Bodoh lah gulune ya. Diendap, ngendap. Betul masuk ke rumahnya istrinya. Wah, bojoku rabi mana tak tinggali 70 berapa? 79 M. Wah, 79 M rabi mana? Be brondong mana? Waduh. Sudah masuk sama Farrukh, didobrak pintunya. Brak. Itu anak belum sempat masuk, masih di ruang tamu. Apa kata Farrukh? Ukhruj ya aduwallah, hadza baiti. Musuhnya Allah, keluar kamu, ini rumahku. Si Robiah
Imam masjid bilang apa? Kamu yang musuhnya Allah, lah iki omahku kok jare. Apa sampean gelut tak gelut ae wis gak apa-apa jare. Wah, sudah. Sampai rame itu. Tonggo-tonggo ini ngelumpuk. Salah satu yang datang siapa? Imam Malik, muridnya Robi'ah. Ketika Imam Malik datang, didamaikan sama Imam Malik. Tunggu dulu, pelan-pelan. Kamu siapa? Kata Imam Malik. Loh, aku ini Farrukh yang punya rumah ini. Aku berangkat perang 30 tahun yang lalu. Loh, terus kamu ini cem-cemane bojoku mesti iki. Tidak bisa ini. Ini siapa laki-laki ini masuk ke rumah saya katanya. Langsung ketika mereka rame-rame di depan, istrinya Farrukh keluar, ditelok. Loh, bojoku mulai. Loh, mas, ojo jerit-jerit mas, iki ngono anakmu. Masya Allah, lihat ini kesabaran istri menanti suaminya 27 tahun, oleh Allah dibalas dengan punya anak sekelas ulama, sekelas Rabi'atul Ra'yi Ibn al-Farrukh, 17 tahun, dan ditinggali uang berapa? 79 M. Lalu setelah selesai, Farrukh tanya, istriku, ya sudah, alhamdulillah punya anak baik kayak gini ya, ulama besar, muridnya banyak, sudah. Terus eling duwike, sing duwike biyen di, waduh mulai eling mana sih? Bingung istri yang jawab. Dibilang apa? Habis. Kaget mana peng pindo ini? Kaget yang pertama laki-laki masuk ke rumah, kaget yang kedua 79 M habis. Buat apa? Sekarang gini, wis milio wis. Sampean kepingin 79 M kembali atau punya anak seperti dia? Yang milih punya anak seperti dia dong. Ya sudah, 70 M itu habis buat pendidikannya dia. Masya Allah. Lihat ini, seorang ibu yang sabar menanti suaminya dan seorang ibu yang pandai mendidik anaknya, melahirkan anak sekelas Imam Rabi'ah, sekelas Imam. Contoh kedua, Anda tahu enggak, Imam Bukhari itu lahir procot, matanya buta. Imam Bukhari. Dan kalau Imam Bukhari buta sampai mati, kita tidak akan dapat kitab Sahih Bukhari, tidak dapat kita. Loh, ya apa ceritanya? Begini, Imam Bukhari lahir, bapaknya tidak ada. Ini kisah Imam Bukhari bersama. Maka untuk pendidikan anak itu bapak tidak penting, tidak penting. Yang penting siapa? Oh, ibu. Maka bapak itu boleh nikah lebih dari satu, karena tidak penting. Jadi ini berapa malam tidak ada di sini, gak apa-apa, gak pengaruh kayak anakmu gitu loh. Pindah ke sana, nanti setelah berapa hari baru balik ke sini, karena tidak penting, karena tidak. Sepakat ibu-ibu? Balik bulat mana ibu-ibu, begitu memang. Sudah, jangan itu contohnya. Contohnya itu salah, ini sekolahan ya. Ya Allah, lupa saya. Mau ngomong apa tadi? Siapa tadi? Imam Bukhari. Sudah. Lahir procot, tidak bisa lihat, buta. Dan subhanallah, ibunya Imam Bukhari empat-empatnya punya, rajin ibadah. Salah satunya apa? Tidak pernah putus sholat tahajud. Masya Allah. Baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Lu takut, lu Ustaz, ya apa haid kok sholat tahajud? Dia tidak sholat tahajud, tapi apa? Misalkan begini, di waktu suci, misalkan bangun jam 1, misalkan bangun jam berapa? Jam 1. Ini waktunya habis ya. Bangun jam 1 untuk sholat tahajud, misalkan sampai jam 3. Lalu pas masa haid, lah kalau perempuan sekarang kan enggak ya, haid itu prai sak kabeh wis, salate prai, masak prai, wis kabeh prai turut tok. Lek gak gini, nanti statusnya itu yang bencekno wong ya. Masa PMS ini kan masa-masa yang emosi lagi, bagaimana ibu-ibu? Tidak stabil ya. Maka ini ibundanya Imam Bukhari tetap bangun, tapi bangunnya bukan untuk sholat. Walaupun haid, biasa bangun jam 1 tetap bangun. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan dirinya, dia ganti pakaiannya, dia masuk ke tempat sholatnya, dan sholatnya diganti dengan zikir dan doa. Masya Allah. Ibunya siapa? Bukan Imam Nakhrawi loh ya, Imam Bukhari. Imam siapa? Imam Bukhari.
dan tidak pernah putus berdoa. Apa satu doa yang tidak pernah dilupakan? Cuma satu, tidak pernah lupa. Allahumma rudda basara ibni, ya Allah, kembalikan pandangan mata anakku ya Allah. Itu tiap malam. Dan dalam satu riwayat Imam Bukhari bisa kembali melihat umur 6 tahun. Dalam riwayat yang lain 8 tahun. Dalam riwayat yang lain 10 tahun. Wes katakanlah 6 tahun. Katakan berapa? 6 tahun. Artinya apa? Kesabaran ibundanya Imam Bukhari untuk berdoa menanti selama 6 tahun, istiqomah sholat tahajud, istiqomah berdoa. Maka tidak heran kalau lahir anak sehebat Imam Bukhari. Sip, ibunya rajin ibadah. Ini loh ibunya para ulama, bukan shopping. Tuh, di Pari tidak ada mall ya, maaf ya, maaf, ngamuk nanti. Di Malang wake. Pari tidak ada mall ya, maaf loh ya, maaf. Lek Pari shoppingnya kemana? Aduh, Melijo, Melijo kok shopping itu, belonjo itu bukan shopping ya, bukan begitu. Ini contoh kedua. Cerita terakhir, sebenarnya masih banyak karena saya harus ada acara lain ya, mohon maaf ya. Atau nantilah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Cerita ketiga, ibu hebat luar biasa. Tadi Hasan Basri sudah ya, Syekh Abdurrahman sudah. Kemudian Rabi'ah Ar-Ra'i Ibn Al-Farruh sudah. Ibunya hebat, duit 79 M gak gawe shopping genta-genti kelambi untuk pendidikan anak. Sabar menunggu suami. Yang keempat, ibunya Imam Bukhari sudah. Sampai ketika suatu malam Imam Bukhari ibunya sholat, ngimpi ketiduran, ngimpi ketemu Nabi Ibrahim. Dibilang, ibu bangun, anakmu sudah bisa ngelihat. Sama ibunya Imam Bukhari dites, meripati mau diculek. Ternyata Imam Bukhari kecil melengos. Oh, berarti sekarang sudah bisa berkat doa siapa? Ibu saya ini dongane mek gawe suamine tok. Ya Allah, jaga hati suamiku ya Allah, jangan nikah lagi. Mek ikut tok dongane. Donga kayak anak gak tahu. Suamiku jangan nikah lagi ya Allah. Jadi suamiku setia. Ikut tok dongane, lali dongakno anak. Imam Bukhari suami tidak dipikir babano wis salah. Suami tidak penting. Suami tidak ibu. Terakhir ceritanya Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair dan Abdullah bin, sebenarnya masih banyak ini cerita-cerita lain dan semuanya menunjukkan ibu yang luar biasa. Sudah, Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya? Ini para guru dan para guru laki, guru perempuan jangan ikut jawab ya, murid-murid aja. Siapa gurunya? Siapa ibunya Urwah dan Abdullah bin Zubair? Angkat tangan yang bisa dapat hadiah. Tak kasih 1 gelas teh. Barokah teh Ustaz. Siapa ibunya? Angkat tangan. Siapa ibunya? Istrinya Zubair bin Awam. Laki-laki yang dijamin masuk surga. Siapa istrinya Zubair bin Awam? Alhamdulillah, ya ini ngaji betulan ya gini. Siapa? Masya Allah. Ya kurang tepat, salah. Tapi tidak apa, berani jawab sudah. Ini baru ngaji betulan. Lek panjenengan sudah tahu, saya ceramah apa kan begitu ya. Dan saya yakin panjenengan sudah tahu, cuma tawaduk saja. Oh, coba jawab re. Lah dijawab ustadznya sungkan kok ya. Weh, kita pura-pura tidak tahu aja, cek ustadznya seneng. Ya sudah bagus. Itu saya suka begini-begini. Siapa ibunya? Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma putrinya siapa? Sekarang kita ceritain dulu hebatnya anaknya seperti apa. Nanti Anda akan tahu hebatnya ibunya. Urwah dan Abdullah bin Zubair. Ini 2 orang anak yang hebatnya luar biasa. Yang salah satu di antara 7 ahli fikih di kalangan sahabat. Jadi di kalangan sahabat Nabi itu kan banyak. Ahli fikih yang terhebat ada 7. Yang nomor 1 yo ini anaknya Asma ini. Kehebatan yang lain, ini Urwah bin Zubair itu kakinya sakit, harus diamputasi. Kena penyakit namanya penyakit akilah. Penyakit apa? Akilah. Harus diamputasi. Dokternya bilang tidak ada cara lain karena zaman itu tidak ada anestesi. Ngerti anestesi?
bukan Anastasia loh ya. Anestesi itu obat bius. Maka apa? Harus minum khomer. Khomernya yang kelas nomor wahid ini. Sekali langsung wah langsung gedek tuh. Kasihnya pas dipotong tidak kerosok gitu loh. Sama dokternya bilang ini wajib minum. Urwah harus minum. Urwah bilang kalau tidak minum, oh tidak kuat kamu. Kuat katanya Urwah. Tidak mungkin saya minum ini yang merusak akal saya, yang dengan akal ini saya zikir kepada Allah. Tidak mau. Terus bagaimana caranya? Tungguan saya sholat. Nanti saya sholat, di tengah-tengah sholat potongan kaki saya. Subhanallah. Dan motongnya jangan dikira kayak wong saiki, motongnya ada pisau khusus. Zaman biar mungkin geraji tayangan gitu ya. Ya pokoknya pakai alat ya potong. Sudah subhanallah sholat potong. Dan betul ya terasa sih, cuma setelah sholatnya selesai dilihat khalastum, sudah selesai langsung Urwah pingsan, blah, sakit kan. Tapi hebatnya luar biasa. Padahal ini darurat, kalau dia mau minum boleh, tapi karena kekuatannya dia tidak mau minum. Sudah, setelah dia siuman, tanya, sudah kan? Sudah. Belum, kurang satu. Aduh, apa mana jadi Urwah? Ini darahnya harus dihentikan. Dan kali ini kami paksa kamu harus minum. Karena yang kali ini kamu tidak akan kuat sudah. Masih sholat tidak akan kuat. Loh kenapa itu? Karena menghentikan darah caranya bagaimana? Dikum pakai minyak mendidih. Itu bekas potong, ini serius ceritanya begitu. Dan silakan buka sejarahnya. Itu potongannya daging mateng, daging urip ini, yang urat-uratnya masih hidup, sel-sel saraf sakitnya masih hidup, itu direndam pakai minyak mendidih. Panjenengan kalau mau nyoba tidak apa kok, saya tidak ngelarang, monggo silakan, tidak apa, biar bisa menghayati gitu loh ya. Di oma itu goreng minyak goreng, setelah kluruk cobaan. Wih, sensasinya. Setelah kering, icipon lah kayak cilok rasanya. Sudah kata Urwah harus digituin, harus minum, harus. Urwah bilang tidak mau minum, tidak mau saya minum. Terus ya apa Urwah? Ya tetap saya tak sholat saja. Nanti pas saya berdiri, kaki saya kan separuh kan hilang, maka separuh ada separuh hilang. Nah yang separuh hilang ini kamu masukkan itu ember berisi minyak panas ke sana. Dan betul Urwah sholat, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholatnya dimasukkan minyak panas, pingsan langsung Urwah bin Zubair. Tapi kuat, tidak mau minum khomer. Kalau Abdullah bin Zubair bagaimana? Musuhnya gubernur Islam yang paling bengis siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Semua orang yang tidak cocok penggal, das. Tidak cocok penggal, das. Salah satunya siapa? Abdullah bin Zubair, putranya Asma. Nanti lihat ibunya, karena mohon maaf ya, kita perlu ceritakan, karena Asma sama Zubair bin Awam bercerai. Artinya ini anak bukan didikan bapaknya, didikan siapa? Ibunya. Sudah, ketika dia mau berangkat ke tempatnya Hajjaj, dan jelas dibunuh, jelas wis, dipanggil Hajjaj ini pasti mati. Datang dulu ke rumahnya ibunya, Bu, saya dipanggil sama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dan tidak ada lain kecuali kematian, dan saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau ke sana. Ibunya bilang apa? Ini si Abdullah bin Zubair anaknya ditampar pipinya, bukan tuman, bukan itu. Nanti tuman lagi rame nih ya kan, bukan tuman, tapi betul ini. Jadi ditampar pipinya. Ini anaknya, dan dia ibunya boleh tampar. Pak, apa kata Asma? Saya ndak punya anak pengecut kayak kamu. Lihat ibunya. Padahal ibunya tahu kalau anakku berangkat ini mulai mati. Tapi ketika anaknya minta izin, saya tidak mau Bu berangkat ke sana Bu, saya tidak mau berangkat. Ditampar, Pak, Asma tidak pernah punya anak penakut kayak kamu. Wis. Lalu apa jawabannya Abdullah bin Zubair? Ini faktor ibu ini. Ibu gak gembengan, Mas, boleh Mas. Tidak gitu, ibunya mantep, top. Apa sudah? Abdullah bin Zubair bilang, saya berangkat tidak berangkat Bu, bukan gara-gara takut mati, enggak.
Tidak ada ceritanya anaknya Asma takut mati, tidak ada. Loh, terus kamu kenapa tidak mau berangkat? Saya khawatir kalau saya mati nanti yang ngerawat kamu siapa? Karena Asma ini waktu tua yang ngerawat siapa? Abdullah bin Zubair ini loh, anaknya mantep karena ibunya top. Dirawat, dimandikan, dimasakkan, disuapi, rambutnya dikeramasi, disisiri. Dan Abdullah ini banyak menghabiskan waktu untuk berbincang bersama ibunya. Masya Allah, lihat ini hasil didikan ibu yang mantep. Anak sekarang ngomong be ibu, 3 menit tukaran. Oh sudah bu, sumpah ibu ini balen itu saya tak WA ambil koncoku wis. Ini menghabiskan waktu bersama ibu. Lalu Abdullah tanya, saya ini tidak takut mati, saya cuma kepikiran kalau saya mati kamu yang ngerawat siapa? Ditapuk ping pindo pok, tuman kata ibunya. Bilang apa? Abdullah, jangan malu-maluin kamu, sebelum kamu lahir saya ini sudah hidup. Lah sebelum kamu lahir dulu yang ngerawat aku siapa? Kata ibunya. Kok kamu GR itu loh, kalau kamu mati aku dirawat siapa? Tetap akan kembali dirawat oleh Allah. Sudah semangat dia berangkat ini Abdullah bin Zubair ke tempatnya Hajjaj. Sudah betul dibunuh, dan bunuhnya caranya bagaimana? Digantung. Dan antum tahu digantungnya di mana? Di suatu tempat yang di tempat itu setiap hari Asma ibunya ini riwa-riwi. Subhanallah. Jadi gantung, Asma lewat lihat anaknya mati. Allahumma taqabbalhu minasyuhada. Ya Allah, terimalah anakku di kalangan orang-orang yang mati syahid. Sudah berangkat. Riwa-riwi tiap hari, tidak pakai nangis anakku mati, tidak pakai, kuat ibunya. Sudah setelah 7 hari jenazahnya mulai rusak. Kalau digantung terus nanti bahaya, bisa putus pretel ke KB ya. Maka Asma datang ke tempatnya Hajjaj bin Yusuf. Dia tidak pakai merayu, tidak pakai sok melo gitu, ndak. Dia bilang apa? Ya Hajjaj, amal ana lil farisi an yanzil. Bukankah sudah tiba waktunya ini pejuang ini untuk turun? Jadi dia tidak bilang, Hajjaj tolong turunin anakku dong, saya mau. Ndak. Amal ana lil farisi an yanzil. Ini pejuang ini belum saatnya dia boleh turun. Apa kata Hajjaj? In syi'it, kalau kamu mau turunin saya tidak akan bantu. Dan antum tahu diturunkan sendiri oleh Asma. Dikala itu Asma sudah umurnya tua, dinaikkan ke atas kuda, dimandikan sendiri, dikafani sendiri, dan dikeluarkan di kalangan kaum muslimin untuk disolatkan. Hebat luar biasa anak-anaknya. Sekarang kita mau tahu Asma'nya seperti apa sih kok anaknya hebat. Aduh Ustaz, waktu saya habis. Sebentar. Ini saya khawatirnya karena apa? Karena HP saya juga mati. Khawatir kalau saya telepon tidak bisa ditangkat. Begini, Asma begini. Nomor 1, Asma ini luar biasanya apa? Asma ini waktu Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah, yang tinggal di rumahnya Abu Bakar siapa? Asma. Abu Jahal datang, Asma, aina abuk? Bapakmu mana? Nah ini biar tolong dicaskan. Bapakmu mana katanya? Saya power bank ada, cuma kabelnya tidak ada. Jazakallah khairan katsira Yusuf Al-Pakwi. Rumahnya paku. Sudah, Asma, bapakmu mana? Yang tanya Abu Jahal sama orang-orang kafir gede dukur. Asma bilang, saya tidak tahu. Tidak percaya kan Abu Jahal? Mana mungkin Abu Jahal semudah itu percaya? Asma, tak bunuh kamu. Bapakmu mana? Tidak takut Asma. Ibunya pemberani, maka anaknya pemberani. Tidak tahu. Sampai sama Abu Jahal ditampar. Pak! Antum tahu ketika ditampar, gelangnya sampai lepas, giwangnya sampai lepas, hidungnya berdarah. Tetap tidak bergeming, tidak mau ngomong bapaknya di mana. Masya Allah, hebat kan? Cerita kedua tentang Asma. Ketika Asma ditinggal Abu Bakar untuk hijrah, Asma tidak ditinggali duit sepeser pun. Bapaknya Abu Bakar datang, kakeknya Asma, ketuk pintu, tok. Waktu itu matanya buta. Asma, saya dengar kamu ditinggal sama bapakmu. Iya. Kamu ditinggali apa sama bapakmu? Ini jangan sampai anakku ninggalkan kamu tanpa bekal apapun. Asma bilang apa? Ditinggali kok, duit banyak. Apa yang terjadi?
di tempat biasanya Abu Bakar menyimpan koin emas, di situ Asma meletakkan kerikil dibungkus kain. Lalu kakeknya dituntun, dek 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 dek, ini pegang ini emas, ini peninggalannya Abu Bakar. Oh kalau gitu ya aman ya, berarti Abu Bakar baik, kamu tidak akan kelaparan, padahal tidak ada uang, tidak ada makanan. Hebat, yakin sama Allah, ndak cengenges, bah, iki lho mbah, anakmu mbah ninggal aku gak dikai duit mbah, ndak, kuat. Cerita ketiga, ini lebih mantep lagi. Anda tahu Jabal Thur? Nanti insya Allah ya kalau ada umroh, maka saya tawarkan di Semada ini ada program lulusan di Mekah. Wah, jadi dicicil mulai kelas 1 sampai kelas 3, nanti lulusannya itu di Mekah umroh bareng. Dan tidak mahal, umroh sekarang itu harganya bersaing antara 16 bisa sampai 39. Kalau Semada yang 39 ya tidak apa-apa, itu dicicil mulai kelas 1 yo yang mau saja. Nah sudah ada jamaah umroh ini, waktu saya umroh berangkat lucu, naik bis kan, mau ziarah, seret ziarah. Lalu sebelum sampai di Jabal Thur, kita beritahu, ibu-ibu nanti di Jabal Thur kita cuma turun saja, ambil gambar, setelah itu balik. Wah jangan Pak Ustadz, tidak seru, kita pengen naik. Ya wes, tidak apa-apa. Dia nih ibu-ibu ini di penging malah soro ya, tinggi, buat apa-apa. Ya sudah, kalau ibu-ibu mau naik kita kasih kesempatan, nanti bis kita parkir, yang mau naik silahkan naik, sudah semangat. Nah gitu Ustadz, mau so adu-adu nang Arab gak munggah Jabal Thur, ya wes sak karepmu. Sudah, bis parkir, seret kan, parkir, turun, foto dulu pakai bannernya travel umroh, cret. Tanya lo Ustadz, Jabal Thurnya yang mana? Itu loh Bu, sing di dukur dewe. Monggo silakan naik. Mboten Ustadz, ngeriki mawon. Loh ya apa sih? Tadi ngotot minta naik. Mboten Ustadz, ngeriki mawon. Loh itu loh Bu, petit Ustadz, petit, ngerti petit? Ini bahasanya orang Pare kan. Tinggi luar biasa, dan bukan gunung tanah, gunung watu. Menek iku melentes kabeh sikil panjenengan. Maka ada sisi manut, ibu-ibu ini angel kon manut ngono angel. Protes saya. Lama-lama jadi ibu Protestan nanti. Kan bahaya. Sudah. Anda tuh Asma ini ya, Asma ini. Ketika Rasulullah hijrah, Asma hamil 9 bulan. Hamil berapa? 9 bulan. Dan Asma naik turun Jabal Thur dalam keadaan hamil 9 bulan itu 3 kali dalam 3 hari. Untuk apa? Ngirim makanan untuk Rasul dan Abu Bakar, bapaknya. Dan itu naiknya bukan naik sembarangan, naik dalam keadaan dikejar-kejar orang, naik dalam keadaan ketakutan, naik dalam keadaan tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Dan itu Jabal Thur, orang normal, laki-laki kuat itu naik turun makan waktu kira-kira 2 jam. Laki-laki sehat normal. Ini perempuan hamil berapa bulan? Lihat ibunya hebat luar biasa. Maka anaknya pemberani. Kemudian ketika terjadi perang, Asma ini nyimpen pedang di balik gamis luarnya. Lalu Asma bilang apa? Kalau sampai pasukan Islam tidak bisa mencegah pasukan musuh sampai ke belakang sini, aku yang akan penggal lehernya pasukan musuh itu. Pemberani. Inilah sifatnya seorang ibu yang anaknya bakal nurun, anaknya bakal sekelas Urwah dan Abdullah bin Zubair. Nah maka kalau ibu-ibunya shopping, grup arisan, grup senam, grup apa lagi? Sosial, saya sudah lama tidak dengar kalimat itu Ustaz Slamet. Sosialita, kongko ya sis, aduh kongret sis, adalah ada lagi ditunggu ordernya sis, sosialita ini padahal butuh duit aja ini sosialita ini ya. Nah maka tidak akan lahir anak-anak semacam itu ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya lain kesempatan kita bisa lanjutkan dengan baik. Semoga ada manfaatnya. Untuk ibu-ibu mohon maaf Bu ya, yo guyon saya memang begitu Bu, tapi cuma guyon ya, jangan dianggap serius. Tapi kalau panjenengan mau serius sih ya enggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.